Dan padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Oh, meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga tanggal 4 Juli 2021. Warta untuk hari ini ada 2 buah warta lisan. Yang pertama yaitu pelayan firman. Yang melayani firman Tuhan pada kebaktian online hari ini Minggu 4 Juli 2021 adalah Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPPS Yogyakarta. Yang kedua, informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Bapak Ibu dapat melihat informasi dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp group maupun dapat diminta di kantor gereja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan serta saling menjaga dan melindungi. Selamat beribadah. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudaraku, benar apa yang Daud katakan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan kedua ini. Sudah sepatutnya kita memuji Tuhan dengan segenap hati, batin, dan jiwa kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama dan yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari, penolakan merupakan sebuah kenyataan yang seringkali dialami dan itu tidak bisa dihindarkan. Termasuk ketika kita ingin mempersaksikan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Tidak semua kebaikan itu diterima dengan baik, bahkan ada kalanya kita mengalami penolakan. Hari ini kita akan merenungkan tentang hal itu. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan tindakan-tindakan yang luhur, siapkah kita untuk ditolak? Kesiapan kita untuk ditolak tidak menjadi sakit hati dan tetap memiliki semangat berbagi, semangat mengasihi, merupakan ajaran teladan Tuhan Yesus. Mari kita menyatu dalam doa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kami takut untuk mengalami penolakan atas nama apapun itu. Dan karena itu, tidak jarang kami menjadi takut mempersaksikan kebaikan, mempersaksikan Injil Kerajaan Allah. Tolonglah dan bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu. Dan ampunilah kami ketika kami menjadi takut, tidak berani mempersaksikan kebaikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita menerima berita anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 94 ayat 4. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, supaya firman itu kita mengerti dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu menuntun, mengarahkan kehidupan. Dan dalam firman selalu ada pengharapan. Hari ini dalam kesatuan hati kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Semoga firman ini membuat kami diberdayakan. Berfirmanlah Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan ini. Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Inilah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu mereka pergi memberitahukan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak Ibu, anak-anak kabeh priwe kabare? Pada apik ya? Pada sehat? Ya seneng banget temenan ketemu rika kabeh siki mengenek padang rungakna firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, nyong takon dia temenan. Siapa sing wis tau ditolak? Siapa sing wis tau ditolak? Siapa yang pernah ditolak? Kepriwe rasane ditolak kowe? Sakitnya di mana? Di sini? Apa di sini? Apa mengendi? Temenan, ditolak itu rasane jan ora karu-karuan, sakit kayak gue ya. Itulah cerita dari orang-orang yang ditolak. Secara umum ya kayak gue. Secara umum orang yang ditolak itu merasakan sakit. Mulane anak sing nyanyi ambyar kayak gue ya. Temenan ambyar gue. Ditolak. Ada cerita dari beberapa orang muda yang menceritakan rasa hati ketika cintanya ditolak. Ada yang mengatakan ketika saya ditolak, saya menyatakan cinta kepada teman yang saya taksir pada gebetan saya ditolak. Terus rasanya apa? Minder. Ada yang mengatakan saya kok jadi minder. Kok saya ditolak ya? Apa yang salah dengan saya? Apa salahku? Apa kurangku? Apa yang kurang bagus? Apa kurang kepriwe? Apa kurang pinter? Apa kurang kepriwe? Saya jadi minder. Itulah cerita yang pertama. Seorang pemuda yang bercerita ketika cintanya ditolak maka minderlah dia. Dia merasa hidupnya tidak lagi bermakna. Hancur hatiku kayaknya. Ditolak. Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan ya gue ya. Melas banget ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pemuda yang ditolak cintanya. Sama-sama ditolak. Kalau yang pertama minder, bertanya dalam hatinya, nyong jadi kenapa ya kok ditolak kayak gue ya? Apa kurang ganteng? Apa kurang bagus? Apa kurang pinter? Minder. Yang kedua, ada orang muda ketika ditolak cintanya, dia malah semakin penasaran. Sehingga karena perasaannya itu, ia memburu dan mengatakan, aku harus mendapatkan cintanya. Aku tidak akan menyerah. Aku tetap semangat supaya nantinya aku diterima, supaya aku tidak ditolak. Wah, ini yang kedua. Ada dua jenis orang. Ada yang ketika ditolak langsung patah semangat, kehilangan akal, minder. Ada yang justru memiliki semangat yang menyala-nyala, mengatakan, aku harus tetap pada jalanku. Aku harus konsisten untuk menyatakan cinta. Itu orang muda. Pertanyaannya, apakah orang dewasa, apakah orang tua juga pernah ditolak? Berjal, ramane, biyone, Bapak Ibu, sebagai orang tua, apakah pernah merasakan ditolak? Ya pasti ya, ada banyak cerita orang tua. Orang tua merasa ditolak oleh anaknya. Aduh, kepriwejal. Orang tua ditolak oleh anaknya. Kenapa? Ketika menyampaikan nasihat kepada anaknya, apa yang terjadi? Waduh, papa, mama, orang salah menasihati nyong. Mereka ku jadul, kuna ya gue ya. Nyong anak muda kekinian, milenial ya gue ya.
Jadi ada juga orang tua yang bercerita, waduh Pak, anak sekarang kalau dinasihati bukannya mendengarkan, malah menasihati orang tuanya. Jadi saya itu ya, nyongko ya sebagai orang tua sekarang ini merasa bodoh banget dibanding anaknya ya. Jadi ada juga cerita tentang orang tua yang merasakan ditolak oleh anaknya ketika pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, nasihatnya ternyata diabaikan. Apa perasaannya? Ya banyak orang tua yang merasa saya ini seolah-olah tidak lagi bermakna di hadapan anak saya. Ada yang sakit hati, namun ada juga yang mengatakan, aku tetap orang tua, jadi punya kewajiban moral untuk menasihati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terkait dengan penolakan, Injil juga menceritakan tentang penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ya, hari ini kita membaca bagian itu. Apa yang kurang dalam diri Tuhan Yesus sehingga ia ditolak? Dalam bacaan kita hari ini, kita membaca kisah tentang Tuhan Yesus yang mengajar di kampung halamannya di hari Sabat. Nah, jadi diceritakan Tuhan Yesus datang ke kampung halamannya di hari Sabat. Ya mungkin ya datang ke kampung halamannya, orang-orang berkata, siapakah ya? Oh kayak Yesus ya, anaknya Maria, anaknya Yusuf, saudaranya Yoses. Ya, Siki datang ke sini untuk mengajar. Apa sambutan banyak orang? Ketika mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus di hari Sabat itu, mereka takjub. Wah, mereka takjub, mereka kagum, mereka heran. Dan di balik ketakjuban itu, di balik rasa heran itu, kemudian muncul pertanyaan. Dinding kae anake Maria, anake Yusuf, kok bisa? Kok bisa ya? Itu kan anak Maria, itu anak Yusuf. Dari mana didapatkan semuanya itu? Kok ia bisa membuat mujizat-mujizat? Dari mana didapatkan pengetahuan-pengetahuan itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepada dia? Itulah pertanyaan banyak orang. Satu sisi mereka takjub, namun di sisi lain mereka mempertanyakan keabsahan pengajaran Yesus. Mengapa mereka bertanya tentang keabsahan pengajaran Yesus itu? Karena mereka satu kampung. Dulu mungkin mereka melihat Yesus itu sosok biasa, anaknya Yusuf, si tukang kayu, bukan orang hebat, bukan tokoh di kampungnya, orang biasa. Dulu mungkin teman-temannya bermain bareng-bareng ya, pada bulanan ya, ketemu main bareng. Sekarang melihat Yesus begitu luar biasa. Yesus ditolak oleh orang di kampungnya sendiri. Maka kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di mana-mana yang mendapatkan penerimaan, di mana-mana tindakan-tindakan, mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatannya dinikmati, dialami oleh banyak orang, namun di kampungnya sendiri ia tidak merasakan penerimaan. Ia datang dengan dihambat, dengan ditolak, ia dicurigai karena latar belakang keluarganya. Saudaraku, dalam kehidupan sebagai pengikut Yesus, terkadang penolakan seperti itu juga dialami. Kecurigaan dialamatkan kepada kita.
Banyak anak-anak Tuhan, banyak pengikut Yesus yang maksud hatinya berbuat baik, memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan support kepada orang-orang yang membutuhkan, mengirimkan bantuan makanan, bantuan yang lain-lain kepada mereka yang membutuhkan. Namun tidak jarang yang ditolak. Apa yang membuat penolakan terjadi? Karena kecurigaan. Curiga, kamu bantu saya, ada apa, ada maunya apa gitu ya. Disinilah saudara kita berjumpa dengan realitas. Membagikan kebaikan, membagikan cinta, berbagi dengan tulus ada kalanya penuh dengan tantangan. Nah kalau begitu, apakah kita menyerah? Apakah kemudian kita mengatakan, ya sudahlah, aku membantu kamu ditolak, aku mau nolong kamu ditolak, aku tulus ditolak, aku mengasihimu ditolak. Ya sudah, sekarang mau. Apakah begitu? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Meskipun ditolak, dia tetap melakukan tindakan. Meskipun dia dicurigai oleh banyak orang, ia tetap memberikan cinta, ia tetap tulus, dan ia terus menyatakan kebaikan. Bagaimana tindakan Tuhan Yesus ketika ia ditolak? Tindakan dia dalam menyampaikan kebaikan, menyatakan ketulusan, disampaikan kepada murid-muridnya dengan cara yang baik. Ia tidak marah. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, menolong orang lain, kemudian dicurigai, tidak perlu marah. Tidak perlu menjadi tersinggung, tidak perlu. Karena kemarahan, ketersinggungan kita justru tidak akan membawa kebaikan. Tuhan Yesus diceritakan kemudian memanggil murid-muridnya. Ia mengutus muridnya berdua-dua. Untuk apa? Untuk memberitakan cinta kasih. Ia memanggil muridnya, mengutus berdua-dua supaya apa? Supaya mereka di dalam memberitakan kebaikan tidak sendiri. Mereka saling menghibur, saling menyemangati, saling menjaga agar mereka tidak terjatuh dalam pencobaan. Inilah kegunaan dari persekutuan, kegunaan dari tim. Tuhan Yesus membentuk tim, membentuk persekutuan di antara mereka supaya mereka saling meneguhkan satu sama lain. Dan ini pula yang dilakukan oleh kita di GKI Purbalingga. Di GKI Purbalingga kita adalah satu persekutuan satu sama lain. Di sini Tuhan mempersekutukan kita dari berbagai latar belakang. Di sini Tuhan persekutukan kita untuk saling meneguhkan, saling menguatkan satu sama lain, supaya kita kuat, supaya kita mampu untuk tetap hadir di Purbalingga dan sekitarnya menyatakan kebaikan. Ini pula mengapa kita hadir sebagai keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga di GKI Purbalingga ini tetap kuat, saling meneguhkan satu sama lain. Ini pula yang membuat Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan melalui usaha, bisnis, pekerjaan, supaya melalui semua itu kita bisa hadir menyatakan kebaikan. Meskipun ditolak, tetaplah melakukan kebaikan. Lakukan setiap usaha dengan baik, dengan benar. Bukalah tokomu dengan kegembiraan. Lakukan setiap kewajiban sehari-hari di rumah dimanapun itu sebagai alat menyatakan kebaikan-kebaikan. Dan percayalah, Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang kita kerjakan untuk kebaikan, untuk kemuliaan Allah, sekalipun ditolak oleh dunia, Tuhan tidak akan pernah menolaknya. Ia menerima semua untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Tuhan bersama kita semua. Amin.
Saudara, kita bersaat hening, kita merenungkan firman Tuhan, kita menghayati kasih-Nya. Ia bersama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersaat hening. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menyadarkan kami supaya kami tetap melakukan yang baik, melakukan yang benar, menjalankan setiap perutusan-Mu. Dan kami bersyukur karena GKI Purbalingga adalah perutusan Tuhan. Kami dipersatukan untuk saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain, menjadi persekutuan yang memberkati karena Tuhan sudah memberkati kami. Maka kami berdoa untuk GKI Purbalingga. Diberkatilah GKI Purbalingga, majelis jemaat itu para penatua dan keluarganya. Saudara kami pasti yang saat ini hadir bersama-sama untuk bergumul, untuk melayani-Mu, para pekerja gereja, semua anggota jemaat dan simpatisan. Dalam nama-Mu, semoga kami menjadi satu kesatuan dalam memberitakan kabar baik. Saya berdoa bagi saudara kami yang bergumul dengan usaha, dengan warung, toko, kios, dengan pabrik, dengan bisnis, dengan studi, dengan pencarian pekerjaan, dengan usaha apapun, juga dengan pekerjaan sehari-hari. Semuanya kami serahkan kepadamu agar menjadi kebaikan. Anak-anak kami yang saat ini berjuang untuk studinya, Engkau berkati mereka. Masa depan mereka saat ini ditata, diatur oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang saat ini dalam situasi kesepian, mereka yang merasakan penderitaan, saudara kami yang terpapar COVID-19 dan harus isolasi mandiri. Semua kami doakan agar memiliki pengharapan, agar kuat, agar mampu terus hidup di dalam anugerah kasih Allah. Bagi saudara kami yang berusia lanjut, semoga mereka menghayati usia lanjut sebagai anugerah Allah. Di sini kami semua mensyukuri perjalanan kehidupan yang bersumber dari Allah. Ya Bapa, kami berdoa untuk hidup kami di tengah masyarakat. Kau berkati kehidupan Purbalingga dan sekitarnya. Kau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, semoga semua menjadi satu, semua saling bertolong-tolongan, dan jauhkanlah kami dari berita-berita yang buruk, berpecah belah, dan hal-hal lain yang mendatangkan kejahatan di tengah masyarakat. Beserta dengan kami ya Tuhan, melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini.
Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami supaya menjadi utusan Tuhan yang siap dipakai, siap dibentuk. Bahkan ketika mengalami penolakan, kami tetap hidup dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan syukur kita. Di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan ibu bapak dan saudara-saudari dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onsite atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja, yaitu di Bank Mandiri nomor 1390009767769 dan Bank BCA 097999333. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di sekitar Purbalingga. Dan Tuhan juga berkati majelis maupun komisi yang akan menggunakannya untuk dapat bertanggung jawab dengan persembahan ini. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah hidup benar, tetaplah hidup dengan cinta dalam segala keadaan. Dan karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami ingin mempersaksikan Kristus, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selamanya.